Ya, selamat datang, selamat datang. Monggo. Saya dan Monggo. Selamat datang. Gimana, Vi? Kabarnya? Baik. baik. Bajunya GSW padahal hari ini waktu kita syuting ini OKC baru juara NBA. Maaf ya aku. Ini beli diskon. Iya, Cok, sampai nyolong, ya beli lah. Beli diskon lumayan tiap hari Senin kita pakai. Oh, tapi memang seneng GSW apa enggak? Enggak sih. Tapi kamu nonton NBA enggak? Enggak ngikutin banget tapi kayak tahu sekilas-sekilas. Sekilas itu kayak apa? Kayak tahu Kyrie Irving dan pemain kayak gitu-gitu. Oh, yang tua-tua tetepannya. Yang Iya. baru-baru? Yang Nggak baru-baru ikutin. enggak update, cuma ya masih enggak asing lah kalau ngomong GSW, ngomongin Miami Heat itu enggak asing. Oh, ya. Ya, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol aja ya. Gila. Jadi Apa ya pakai celana pendek ya? nggak apa-apa. Ya biar kelihatan kalau ngantor di sini selama nggak ketemu klien bebas. Ya, betul. Bebas. Yang penting otak kreatif harus terjaga ya kan. Betul. Nggak boleh buntu. Baju nggak ngefek. Kayak ngefek. Nah, tapi aku penasaran tuh gini, Vi. Karena kan aku tahu kamu ngeles renang. Ya. Itu kok bisa tiba-tiba ngelesi renang itu biar ceritanya? BU. Ya. BU. Iya, BU. Tapi kamu basicnya ada kayak apa gitu? Kamu Ada. atlet renang apa gitu? Dulu waktu kecil les renang. Jadi Oke. basic ya, biasanya tuh punya asma, terus Heeh. di les renang Supaya ngelatih supaya nafas. supaya sembuh pelan-pelan. Terus habis itu Kelelekan banyu malah pneumonia kak. ya habis itu kan pada akhirnya punya skill set lain kan selain belajar pelajaran akademis bisa Kamu les renang sampai umur berapa? dari playgroup sampai kelas 5 Playgroup? SD. Iya. Playgroup kan kayak epek-epek dulu. Paling ngambang toh. Ya harus TK itu mulai nambah belajar ya. Terus mulai serius jadi atlet itu TKB harusnya. TKB serius jadi atlet. Iya, serius. TKB umur berapa ya? TKB ku 5 paling. Iya, pokoknya masuk SD itu sudah mulai serius. TKB serius atlet. Iya, jadi kayak Maksudnya apa yang dilakukan seorang atlet TKB? latihan kan ada kelompok umurnya. Kalau lomba. Iya, maksudnya Nah. umur 5 tuh udah semua gaya bisa Enggak, apa atau? ya biasanya kayak bebas dulu. Bebas toh. Bukannya biasa naik les biasa kayak kodok di sini. Nah, itu dia salah. Itu tergantung kebutuhan sih les ya. Tapi paling basic kalau belajar renang pasti belajar gaya bebas dulu. Harusnya itu bebas dulu. Gaya bebas dulu. Gaya bebas. Guruku salah berarti dulu. Nah, ya itu soalnya nggak les di aku kan. Aku les kon kurung. Oh no. Bahkan kon belum TK. Iya. Ya apa Masih so muda aku ya? les sampai awakmu lho piye ceritane untuk anakku. Tuh, jadi renang tuh Harus dulu bebas dulu. Idealnya, bukan harus. Oh ya idealnya bebas Idealnya kayak dulu. bebas dulu. Tapi Oke. biasanya kalau orang-orang tua yang cuma butuh terapi ya kayak dadakan paling Kayak bukan dada, paling enteng ya. ya. Kenapa cuma kok paling mudah. kenapa jadi kata ya? Soalnya kayak kata kan. Tapi kalau dilihat dari resminya atas, tapi dada ya, kayak iya, dada resmi. breaststroke ya. Oh. Ya. Oke, jadi dari TK tuh kayak Kayak bebas. bebas. Urutannya kalau aku dulu ya di klub kayak bebas, kayak punggung, kayak kupu, baru terakhir kayak dada. Oke, dada malah terakhir. Iya. Oh, kalau dulu aku kayak dada dulu, terus bebas, terus punggung, baru kupu. Kupu terakhir. Kupu terakhir. Enggak sih, aku kupu di tengah-tengah soalnya enggak tahu ya. Kurikulum berbeda. Kurikulum ya. Tapi paling enggak kurikulum setiap klub kurang lebih harusnya kayak gitu menurutku. Ya Dan karena aku aku kan ngeliat nggak klub ya, Iya. nader susu-susu ada kolam renang sing Iya. ngajar les-lesan arek cilik. Iya sih. Ya segitu sih. Dulu kamu klub apa dulu waktu kecil? Hiu. Oke, Hiu. Nah, Hiu Surabaya. Ya segitu. Jadi ya kayak apa ya? Penyaringan ya. Mungkin ya. Kayak oh ini ada potensial nih. Mau gak ikut serius? Mungkin ada pekerjaan kayak gitu ya. Tapi lah aku langsung, wis mulai besok kamu les Senin sampai Jumat. Gak sasa kamu lagi masuk di kolam besar. Terus kayak, Oh, jadi TK itu gitu no, langsung. saya itu TK atau kelas 1 gitu lah ya. Antara dua itu. Harusnya ya itu. Pokoknya TK itu mulai ada ancang-ancang
harusnya sih kelas 1 wis kamu gak bisa nambah ekskul di sekolah, gak bisa apa soalnya Pokoknya kamu nambah. renang. Berarti kan wireng ngono kan. Wireng dan mata iki kayak Batman kan pakai Iya, kacamata. iya, Nah, iya, iya. kayak Batman iki tok sing putih, lainnya hitam. Terus iki ngecap apa? Ngecap Topi renang. Ya. Speedo. Arena Swido gitu. Iya. Terus anggaplah yang awal tuh berarti Paling enggak kelas 1 lah ya. anggaplah kelas 1 tuh nyeriusi kayak bebas terus gitu. Kayak bebas sudah dilepas udah oke, Kan baru ditambah kelas. biasanya dulu kan kaki edok dhisik. Iya betul. Orang pegang papan. Betul. Ya toh pegang betul. papan, kaki epek, udah mulai bisa kaki baru tangannya. Betul, iya ya. Mungkin Tapi karena sih pakai pelampung. Enggak. bukan pelampung ya. Sing Kayak namanya. sing ning kene iku. Lek di klub enggak pakai Oh, itu. enggak pakai gitu. Pakai Lah pelampung. cilik kan akeh sing dikelek-kelek lho. biar enggak tenggelam kan. Heeh. Tapi kalau di klub itu pakai pelampung yang di depan itu Papan sama itu tuh. papan sama pull boy kayak Full boy itu. dikempit. Eh? Dikempit. Jadi nanti ini kalau latihan tangan ya dikempit. Ini kaki gini ya, ngempit di sini ada kayak bantalan gitu. Heeh. Nah, itu dikempit biar rodok ngambang, gak tenggelam nih pinggangnya. Terus latihan tangan. Gitu. Oh, enggak pernah itu. Nah, gitu. Pokoknya yang aku tahu tuh dulu pertama itu kecil ya, pertama les itu pakai ban sih. Pakai ban nek pokok ngambang to. Bane lepas ganti sing di kelek iki, lengan iki. Terus wes dilepas. Mari dilepas baru kata terus bebas terus. Mungkin aku ngelihat kenapa urutannya dari gaya bebas ke gaya punggung soalnya kakinya sama-sama iya sama gini. tinggal malik badan. Tinggal malik kan. Jadi enak. Terus karena kalau kubu kan tinggal mukul tok. Nah, kurang lebih kan basicnya sama tapi mukul pakai dua. Makanya urutannya kayak gitu. Bak gitu kan. Iya, harusnya dada iki beda dhewe soalnya kan. Iya, dia kan dorong. Tuh. Iya. Dulu tuh aku paling seneng itu zaman kan anggaplah dari bebas semari geser ke punggung kan. Nah itu kan selalu kaki dulu. Pokoknya bisa malik kaki dulu, kepala ini pakai papan. Oh itu paling enak. Di antara belajar kayak semua. Chill wes bener turu ini kaki dok. Suruh ngulang berapa kali bolak-balik kan ngurus. Chill. Yang penting aku santai. Merem epek. Iya. Cepet nomo. Penting ngambang, Yang penting ngambang tutup pelan. Soalnya gak ngapa-ngapain kaki kok santai ngono. Nah itu terus berarti kamu setelah mempelajari bisa semua, itu kan biasanya kan kayak ono spesialisasinya gitu kan? Iya. Nah itu kamu apa spesialisasinya? Breaststroke kayak dada. Kenapa? Padahal kan itu diajari paling terakhir bahkan. Aku dulu ngerasa itu sing isa paling cepet gitu loh. Kayak kan kita selalu punya best time nih tiap lomba. Nah aku selalu isa nyetak best time sing oke. Misalnya sing pertandingan pertama itu 1 menit. Pertandingan besokannya aku sisa 55 detik. Jadi kan masih Iya. Makanya itu breaststroke dan aku ngerasa kayak oh ya iya aku menguasai tekniknya dan aku tahu caranya iso maju dengan efektif dengan gaya ini. Tuh. Tapi sebenarnya ya selain apa efektifnya itu apa? Tangan kan biasanya bedo-bedo orang tuh. satu-satu ya, tangan terus kaki. Iya, Sebenarnya itu sembarang. enggak. Oh, sebenarnya narik tangan didorong sama kaki. Jadi ini tuh nusuk kan air. ini masuk. Set kaki nyurung. Enggak. Jadi ini dibuka. Ini kan buka. Kaki itu udah nekuk posisinya. Oh, jadi begitu Jadi ini depan kaki gini. nekuk, ini gini, ini dorong. Nah, ini kaki dorong, tangannya nusuk air. Kayak gitu. Gitu. Tapi sebenarnya selain breaststroke itu aku dulu sebenarnya di apa namanya? Projectionnya jadi apa? Projectionnya itu ikut nomor jauh. Jadi 400 Maksudnya nomor meter jauh. ke atas. Okay. Jadi aku bukan sprinter. Tapi lebih ke yang jarak jauh. Bahkan sempat ada omongan karena kan yang pool udah kayak rame kan atletnya. Coba open water. Renang di laut. Nah itu siapa sing ngomong itu nyoba itu siapa? Pelatih. Mami itu ya biasalah mama nunggu di atas tribun gitu ya. Sampai mangan mie ayam. Oh enggak. Mami ya kurang suke sih. Apa aku doang suke sih. Enggak, biasanya kan nang pinggir kolam renang kono bakul dodolan kan. Yo. Ya tapi kan Dek Koni kan tribun di atas itu. Iya. Gitu kan nunggu mama. Ya gitu kadang ya tuker-tuker info apa. Nah, pada suatu ketika kan stuck tuh. Kayak
tolol lho kayak gak bisa maju, gak bisa dapat. Oh, kan meneng ae ngene nang kolam ngono. Maksudnya best time-nya gak berkembang dengan baik gitu loh. Saya sempat ditawari, ya apa mau ikut renang indah atau renang artistik itu namanya sekarang. Ya, it's too girly. Terus tapi sebenarnya ya setelah tak pikir-pikir itu sebenarnya ya gak too girly karena sebenarnya dia membutuhkan otot yang sangat luar biasa kayak ngambang, kayak loncat-loncat. Tapi soalnya kan masuk dari muter-puternya wis gitu tau, terus habis itu munggah maneh. Terus tahan napasnya lho kayak masuk 3 detik orang nyelam maneh kan capek banget. Tapi pas itu aku mikirnya kayak ya karena menurutku ribet banget ya itu belajarnya. Terus pas itu latihannya di tempatnya itu jauh dari nggak di sini. Di Kertajaya ya menurutku jauh kan karena rumahku Sidoarjo. Guys, gak usah lah di kolam ae. Terus di akhir-akhir aku wis cuapek sekitar kelas 5. Muncul omongan, nyoba di open water ta. Tapi aku kayak wis capek aku mau berhenti renang. Oh, jadi kelas 5 kamu berhenti? Capek soalnya. Lebih kayak ya karena stuck itu terus aku capek kan. Jauh. Buat latihan aja aku harus ke Surabaya. Sekolahku tak berani ke Surabaya, tapi aku tidak merasa berkembang. Jadi aku memutuskan untuk stop aja. Oh, jadi kamu sekolah tuh mendekatkan ke KONI gitu? Jadi aku dulu rumah tuh Mulyorejo, Sidoarjo. Oke. Sidoarjo yang Mawar Saron tahu nggak situ, di depannya pas. Nah, habis itu papi pindah rumah, kita sekolah pindah Sidoarjo. Tanyai, kamu sih mau renang di hiu, apa pindah klub atau berhenti renang? Si kecil kan, aku ingin mencari prestasi di renang. Tapi tetap makanya mau nggak mau masih hiu dong. Zaman itu kan hiu mentok Gresik kan satunya ya. Iya, Petro. Hiu guys kayak top tier lah rasanya. Aku mau di hiu. Ya udah, berarti konsekuensi ini kamu harus PP dan sekolahnya pindah ya, karena sekolah di situ nggak efektif. Di sekolah aku di Sidoarjo dulu PPI. Akhirnya dipindah di Aloysius. Soalnya Aloysius itu mana? Di Katotan di deket di Gereja Maria Kelsapa Kelahiran Santa Perawan Maria. Oh, oke. Nah, di situ itu deket sama rumah oma. Jadi pulang tinggal naik beca terus nunggu berapa jam gitu, sore ini latihan kayak gitu. Makanya capek kan, pagi berangkat jam 6 terus mari gitu. Habis pulang sekolah SD pun jam 1 ya, jam 1 paling makan terus istirahat sebentar, belajar kan nggak mungkin nggak belajar ya, belajar dikit lah, belajar terus habis itu jam 3 itu berangkat, jam setengah 3 gitu berangkat, jam 3 renang sampai jam setengah 6 jam 3 kisut ngono keriput iya. Jadi kan jam 3 sampai setengah 4 kan latihan fisik dulu, latihan fisik terus dari itu baru nyebur jam 4 sampai setengah 6 tuh baru efektif latihan di dalam air di kolam. Gitu. Nah itu pun sing sore ya. Misalnya latihan pagi kan lebih capek lagi. 2 sesi dalam 1 hari. Jadi kayak lah. Pagi itu soalnya enggak, pagi itu subuh. Pagi itu subuh. Setengah 4 baru. Setengah 4 mulai di kolam. Nah biasanya aku lah jam-jam nek tangi isu lah jam-jam mulus ya, buat ngising. Kan ono sing entut-entut ngono mambu, ono metu blukutuk tekan bokonge areke ngono ka ono. Enggak sih, tapi ya nek kencing sering ya. Ya aku sih sering ya, kecolokan kencing. Kayak men nuanggung loh kan tengah-tengah. Men iki setengah-tengah, gak mungkin aku izin kamar mandi. Sak lab ngono gak nutut kencing lah. Sorry banget. Kan ono favorite. Kok ono nek saiki kan ono sing berubah warna iku lho, ngerti gak sih? Apa ya? Airnya berubah warna nek ono kencing. Oh, gak pernah tahu aku. Jadi kayak dikasih ada cairan apa gitu ya. Jadi ketika ada ketemu sama kencing, sama urin, dia akan berubah warna. Jadi tiba-tiba jadi merah atau jadi ungu. Kepek ngono. Oh, ngoyo ya. Ya bener lah. Pagi itu wis paling soro sih menurutku karena jauh, bangun harus jam 3 pagi. Sing nganter ya mami ya kasihan. Terus aku ya pas stres itu malah ngerepoti. Jadi wis pernah sampai di kolam. Kayak gak mau renang, aku sakit perut. Akhirnya sejak saat itu ya itu mulai ada pikiran. Kayak wis gak waktu aku di sini lagi, wis habis lah masa tidak ada perkembangan. Ya wis kelas 5 waktu itu mau ada kejuaraan, benar-benar deket banget kejuaraan, aku wis daftarnya itu ya banyak nomornya. Paling enggak itu ada 8 nomor lah. 8 nomor itu karena kan banyak ya, 50 meter. Aku ngomong,
Wis Mi aku berhenti renang wis Mi. Sekawat. Dah, iki lho daftar banyak. Kamu yakin ta? Mesti kayak dikirane kok iki daftar ambek merem ta. Kok gak mikir yo. Jenenge bocil kan ya. Ya, aku merasa mentok. Yes. Jadi kelas 5 sampai kelas 6 itu aku ngabisno sekolah di Alusius. Terus pindah Sidoarjo. Enggak, terus Surabaya. Sekolah aku full Surabaya. Sampai SMP kuliah. SMA? Sampai SMA Surabaya. Di mana? SMP 22, SMA 15. Oh, Kan Libes. gratis kan. Ngejar gratisnya itu. Iya. So dulu tuh aku SMP SMA tuh ada temen sing dulunya Hiu juga, terus habis itu pindah ke apa yang Gresik Petro. itu. Soalnya di transfer malah. Iya, jual beli pemain. Iya, di transfer, pusat transfer. Heeh. Ya iku ireng wis gosong deh. Karupo wis. Karupo. Saking laki ya. Iya. Nah, aku dulu punya sepupu tuh ada di Hiu. Terus habis itu DE rasanya sampai SMA ditransfer US. Jadi pindah ke US. Terus sempet SEA Games. Terus habis itu karena nggak merasa dihargai, males balik US. Yo, biasa lah federasi sini kan. Semua federasi. Ya itu. Bola, renang, semuanya. Cuman tuh kayak ya iya sih, latihan pagi, latihan malam, sore gitu kan. Soalnya arek yang koncoku itu sempat sak kelas aku sama dia. Jadi masuk sekolah aku tinggal tidur ya. Ngantuk ngono. Jadi dateng turu, terus awake tinggi, gede ireng. Masuk turu. Terus mulai latihan. Maneh, besoknya ngono maneh turu nang kelas turu tok. No, enggak ngono sih. Ya si kelas sik nyimak sih lah aku. Si imbang lah lek aku akademi sampai ya gak imbang sih anjlok sih olahragane tolol. Iya, tapi waktu dulu sempat menang-menang juga. Ya menang ecek-ecek sih lek menurutku. Menang ecek-ecek tuh piye? Kayak nomor perorangan gitu paling ya dek kejuaraan cabang sekota gitu ya, ranking 2 gitu-gitu. Tapi lek pernah dapat emas itu tapi estafet. Kayak menurutku lek estafet ketolong konco. Iya, ketolong konco kayak aku pernah satu saat ya kamu tadi lo hampir kesalip abis sing lainnya. Kayak emang itu salahku. Kan ya wis iku takdir gak sih? Kayak sing lainnya iku wis good, aku sih piye cilik dan tidak bisa apa-apa. Rasanya kayak ngono. Tuh, jadi kayak aku ngerasa estafet lah aku menang, aku kayak menang kecil soalnya kudu aku sing berperan di situ sing banyak berperan. Tapi lek kon gak renang kan kalah kon tetepan. Tapi kan koncoku lebih keren ya. Maksudnya kayak ya koncoku sing waktu itu untungnya aku di Perno ambek arek-arek sing emang banter. Jadi aku iku kayak beban dikairi kelompok. Nah, tapi kan sementing menang. Ya sih, cuma ya tidak terlalu berkesan ya lek diingat sekarang. Rasanya I don't do anything, just datang berenang itu kurang lah. Gak kayak gara-gara kamu kemarin bisa menang gak? Oh. Ini gara-gara kamu kita nyaris kalah lah iku. Iku yang menyebalkan. Makanya aku lihat. Tapi yang perorangan sendiri mentok juara 2 kota. Iya, itu tadi yang breaststroke itu tadi. Itu juara 2 kota. Surabaya. Kota aku nunggu penyerahan medali. Kayak itu. Hah? Kan juara 2. Iya, gak dapat sertifikat tok. Isiku terakhir aku dapat nomor, terus itu aku quit. Gak bisa. Meskipun tapi itu musuhnya kelompok umur kan, sama-sama SD, SDKB gitu kan. Lebih kayak umur berapa ke berapa, kelahiran tahun berapa ke berapa. Jadi SD yo SD mungkin, semuanya SD. Tapi misalnya beda tahun kelahiran. Biasanya kacek berapa tahun? 2 tahun apa? Satu kelompok umur tuh paling enggak 5 tahunan deh seharusnya. Nah, itu nek SD lah kacek tinggi badannya kan kacek aja. 3 ya, mungkin ya. Gak tahu aku, lupa. Maksudnya kan kayak misalnya bisa tinggi badan bisa kacek 10 cm lebih loh. Bisa. Ya lek Ising tinggi lah lebih. DNA-nya kayak Yao Ming bapaknya yo. Lah iya, maksudnya dia kan lebih bisa menang dong. Possibility-nya karena kayuhannya dengan kaki yang lebih panjang, tangan lebih panjang kan pasti bisa. Dan paling enggak wis enggak usah renang wis. Gini tok kan dia pasti lebih panjang loh. Ya itulah. Apa-apa, tapi tetap di air semua sama. Masih cowok tapi lemah dan tidak banter kan ya. Itu berarti kamu sing iso nek masuk terus gugu gitu kan. Itu aku lama, aku SD sempat bisa loh. Tapi wis mari ngono wis gak megang sama sekali, gak renang, mandek.
Aku sih untungnya sekarang sih bisa ya, kecuali kayak kupu-kupu ya kan pakai pinggang kan, sakit kan lek pinggangku. Lebih ke boyok ya kalau sekarang ya. Ya, itu tak sih nggak bisa. Lainnya si oke lah. Masih bisa. Masih bisa. Nah, kalau misalnya terus habis itu kamu dari itu kan SD berhenti itu terus gak renang belas sampai renang rekreasi aja. Renang rekreasi itu malah enggak, tapi renang sing lek di sekolah ada tes. Oh iya. Itu si renang di situ. Gitu. Jadi menangan lah gue di sekolah. Aduh, menangan. Guruku melarang untuk menang. Mbak, renangnya aja banter-banter, Mbak. Oh no? Iya. Padahal aku renang biasa ya. Mungkin karena memang sudah masal memori ya, kayuhannya kayak apa. Jadi kan renangnya saya efektif. Sing lain tuh ya ketinggalan gitu loh lepe. Yo, Mbak, renangnya jangan banter-banter, Mbak. Mungkin dia kewalahan nyup fluid ya. Makanya ngomong kayak ngono. Maksudnya nyup fluid itu ya? Jadi kayak prit, jalan. Nah, aku tutup. Masuk sing liyane ngenteni aku tengah-tenguk kayak gitu. Ya mungkin ngomong kayak gitu. Ya gak apa-apa tengah-tengok kan ya wes. Ya mbok Pak Eko. Salah Eko ya. Eko iki apa Eko iki? Ya, oke. Terus habis itu tiba-tiba ngelesi. Ya. Itu mulai kapan? Mulai kuliah semester akhir. Itu mulai ngelesi soalnya ya itu BU karena ya lumayan lah pundi-pundi duit. Itu ngelesinya kamu ke apa? Anak-anak kecil atau? Anak-anak kecil sama lansia. Lansia? Lansia itu ya apa nek lansia? Lansia kan biasanya terapi. Oh, bantu dia terapi. Nah. Bukan yang kayak dia baru belajar renang pertama kali. Enggak. Lebih ke terapi. Ya penulungin mama. Tapi mak dek koni ku ya keren-keren deh sebenarnya. Oh, kamu ngajari dek koni? Enggak lah, aku ngeliai dek iki-ne hiu sing sekarang ngeliat ya. Oh, nak balap mak. Lebih kayak OTW ke engkong dan emak gitu loh, sih renang gitu kan keren. Ya renang seneng-seneng toh. Ada programnya kok. Oh ya? Ada lomba ya? Ada, masukin nanti kategori master, yang tuwek-tuwek. Master nama istilahnya. Istilahnya kayak master wis tuwek kan. Oh, bukan master ki jago gak? Ya, master karena tuwek. Tuwek itu umur berapa sampai berapa? Mungkin 60 itu bisa dikategorikan tuwek ya. Oh, rambut putih. Iya. Tapi kan laki wedok kan. Iya, betul. Ya kan enggak mau bikin bursa taruhan balap emak-emak itu ta. Jadi kan nangkoni wayahe lomba sing master kuwi. Ayo, kon mau megang mak 1 2 3 4. Iki ono anune iki fur-fure. Ono furma sing iki kepakane kuat kepakane. Ono ya bursa totoane balap mak-mak iki. Coba dibikin. Tapi durhaka gak sih sing ngadakno iki Duh. Gak apa-apa guys. Gak ono ta. Ya kan BEDE ketika tahu akhirnya semangat. Wih, aku dijagokan nih. DE semangat. Iya. Jadi. Nah, terus kalau kamu ngajarin anak kecil gitu ya. Aku tuh banyak lihat di Reels di TikTok. Oh, banyak iku ya, nek bule-bule. Diuncalno ngono nang banyu. Diuncalno kok kan dia masuk toh. Bleng ngene kan diuncal. Terus naik dhewe malik gini langsung gitu. Iku ajaib gak sih bayi ini? Tapi iku banyak, maksudnya kayak di tempat kolam sing proper les-lesan ngono lho. Jadi ketok nek ada arek lain ada gurune apa ini benar-benar bayek diuncal ngono. Bleng ngene. Masuk blung wis ngambang. Keren banget sih. Salut aku bapak ibu. Cuma bapak ibu arek ya kok gelem ya. Gak mungkin gak sih arek lek sik bae. Pasti ada latihan-latihan sih, latihan ngambang ya. Pasti dibiarno terbiasa dulu sama air sebelumnya. Gak mungkin ujuk-ujuk dari berenang yuk yang nguncal bayi ini gak mungkin. Loh enggak sing nguncal gurune. Ya guru pasti. Les sih. Iya pasti ada penyesuaian sih. Gak mungkin tiba-tiba. Tapi kan karena bayek sebenarnya di dalam perut kan ya renang. Ya. Tapi kan yuk masuk iling. Ya gak tahu. Nek dicegur nang semua malik enggak. Dia bisa malik tok. Nah, aku sih gak pernah ngelesi batita, mesti balita. Aku mesti balita, gak pernah batita. Pokok berarti di atas 3 tahun baru mau. Dapete. Kan, batita kan di bawah 3 tahun. Iya, aku dapete sing mesti balita. Gak pernah sing di bawah 3 gitu. Jadi padahal dulu kamu les umur berapa pertama kali? Di 3 ke 4 itu kan playgroup. Oh, 3 ke 4. Tuh. Itu pertama ya nek misalnya les di RV kurikulumnya.
pertama kali datang. Kamu dipanggil apa? Bu, Miss. Wih, Miss. Miss kayak gitu Hai, kadang Miss Arfi. Manggilnya C, misalnya ada yang anak SMA gitu satu manggilnya C. Lalu ini anggapan arek cilik. Ya. Arek cilik. Hai, Miss. Miss hari ini mau berenang. Enggak mungkin. Sing ngomong gitu kan orang tuanya pasti. Iya, Suse. Nih Miss Arfi ini nih Sinyo Erlan ini mau les renang. Dateng, oh ya wes. Duduk di pinggir kolam sih. Duduk apa cek kaki. Cek kaki. Okay. Nyesuaiin suhu. Habis itu nyesuaiin kaki biar enggak takut, baru nanti tak ajak masuk ke dalam air. Oh, biasanya itu ada yang kaki, jadi baru misal duduk di sini di pinggir. Terus kaki itu takut tak mau kena air ngono. Iya. Padahal kamu kan ya mandi begini. Karena kan itu kayak kolam kan ya. Apa kamar mandi sama kolam kan beda ya kedalamannya. Nah, mungkin dia takut karena itu terasa lebih dalam, terlihat lebih dalam, dia takut. Kayak harus dibiasakan dulu. Oke, dia cek. Jadi hari pertama main expect. Enggak full ecek-ecek di atas, pasti tak masuk no. Pokoknya ini hari pertama ya, sampai dia masuk. Nah masuk, enggak langsung tak pegangi pelampung, pasti tak pegangi kan karena takut. Tak pegangi dada gini, ya, angkat gini. Dia melingkarkan tangan nih di sini, tak suruh pegangan sini terus badannya tak gini. Oh, badannya mbok tahan. Nah, tak gini. Tak ajak ngambang-ngambang gitu. Ngambang terus nanti wis mulai terbiasa. Gak dilebokno ban dalem deh. Enggak dong, enggak ada. Saiki wis enggak nggawe ban dalem ta? Enggak. Sumpah aku mben nggawe ban dalem kok irang-irang iku lho. Kan zamannya. Ya kan gak nggawe ban dalem kan. Ban dalemnya mobil. Ban dalem. Gedean truk ya berarti. Lho nek truk arek cilik ya kelelep brek gak iso. Bolongane kegeden. Bolongan kegeden. Ban dalem dulu. Berarti ku enggak ono wisan saiki ban dalem enggak gawe wisan. Enggak, semua wis pakai papan sama pulba itu tadi. Oh, buat arek sing baru pertama iku blas. Kelek-kelek iku wis gak ono iku. Enggak. Gak ono iku. Enggak, nek lain muridku enggak pernah dikasih no gitu. Soalnya ya belajar ngambang dewek lah. Apa? Tak pegangi gitu loh. Maksudnya gak usah nambah pelampung, kan pasti tak pegangi. Oh, oke. Ya kan? Jadi pokoknya dipegangi itu hari itu dipegangi terus mbok ngono enggak? Kadang lereke nakal tak cul. Weh, kalau pegangi loh ya terus deh pasti kan kecepet deh, tak pegangi lagi. Tuh. Pasti itu pertama. Apalagi anak-anak sing Down syndrome atau autis kan pasti lama kan belajar. Terapi soalnya. Pasti kan lama belajar penyesuaiannya. Jadi harus beberapa minggu gitu dipegangi. Oh, itu nek tapi ya mereka juga belajar dari nol loh, nek. Belajar dari nol. Nek autis kan lebih umek. Iya. Nek down? Iya, Po. Dan itu sebenarnya dia enggak umek, cuma kadang dia itu bolos sehari gitu lupa wisan. Belajar apa. Skip. Jadi harus rajin. Rutin. Itu seminggu 2 kali. Lah aku sih berminggu sekali. Tuh. Jadi misalnya bolos 1 nih, nah harus direview. Diulang. Direview, dikasih recap kemarin belajarnya gini. Terus baru belajar yang lain. Itu kamu dalam satu kali, misalnya dalam satu periode itu punya berapa murid sing down? Tergantung. Enggak, yang pernah kayak satu kali periode ini misalnya kamu ngajar misal satu hari Senin arek A, Selasa arek B ngono. Isa sih 3 ya mungkin. Oh ya, terus beda. Lagi liburan sekolah. Kamu enggak lali sing di karena kan lainnya padha kabeh. Enggak dong. Kan kembar. Enggak dong. Sing iki sing sampe endi belajar lali aku sing iki kok padha iki sing ndi arek iki. Kan baju renangnya beda. Oh, baju renangnya beda. Ya lanang kan mek sempak to. Tapi sebenarnya kan gak terlalu mirip. Misalnya sudah terbiasa ya, bisa bedain. Ya, soalnya aku dari kecil kan ya wis kenal di lingkungan autis dan Down syndrome tuh, jadi kayak tahu cara bedakno. Ya. Nah, terus tadi tuh hari pertama sampai pokoknya dia mek dibawa-bawa gitu. Biasanya berapa lama sampai dia bisa ngambang dhewe? Ada muridku sing kecil ya, anaknya normal, iku paling lama itu 1 bulan dia baru berani ngambang sendiri. Ngambang tok iki ya? Enggak, ambek kaki. Ambek kaki. Ambek kaki. Mek tak pegangi ujung pelampungnya doang. Jadi mek kehadiran 2 jari tok iki sakjane ya enggak guna sakjane. Jadi enggak cuma BDE enggak takut gitu loh. Tapi ada yang kayak aku dapat murid operan gitu. Dia 1 tahun berenang, tapi dia enggak berani berenang sendiri. Tetap 1 tahun. Ya itu pas sampai aku sih pas itu 2 bulan, 3 bulan gitu baru. Terus ketika wis dapat keberanian ya wis dapat klike. Cepet deh.
berani apa yang dalam. Ya sih wis pokoknya hadir tok tangan iki. Jadi enggak takut. Berarti kan dia pokoknya pertama belajar tetap kaki dulu kan. Tetap kaki dulu. Pegangan papan. Papannya sih pinggirannya ada pegangan dua gitu. Gini terus ada masuk ini buat tangan. Sini kayak gitu. Plastik itu tuh sama. Ya, plastik. Ada plastik, ada sing bahan kayak styrofoam. Nah, itu sebenarnya pakai sing plastik styrofoam sama aja. Lek bagiku sih sama aja. Cuma lek sing kayak styrofoam sing lebih empuk itu DE enak bisa dibuat pool boy sekalian. Lek sing plastik kan jadi satu. Lek sing plastik kan kok gede dan tidak enak kan dikempit. Ya. Ini cukup teknis lah ya. Nah, oke. Terus berarti bebas dulu. Terus baru punggung. Biasanya, nah yang susah itu kan bener kupu kan. Kalau aku sih merasa kupu itu susah. Soalnya kayak effort banget. Itu apa tips and triknya? Coba yoen pertama. Oke, itu paling basic itu. Berarti aku sekarang tidak usah lagi gitu ya, cukup. Pelan-pelan aja. Gak usah kupu, yang penting melaku. Yang penting melaku. Iya toh, sebenarnya renang yang penting melaku, gak usah. Ning tuh selamat. Iya, yang penting toto. Lek. Ya kan? Iya. Misalnya perlu nih ning laut renang ya wis. Bebas aja ada wis. Gak usah aneh. Boyo. Lek gawe kupu-kupu ya itu, sing penting lek menurutku ya boyo karena memang yang bikin ngambang itu kan dek boyok juga kan sebenarnya. Yang bikin ngepak itu kan dari pinggang itu, bak itu. Terus tipsnya adalah, lek menurutku memang harus sedikit ramping badannya, lek menurutku. Soalnya aku sendiri juga nggak kuat dulu, karena aku hitungannya rada gede kan. Kocok-kocok sing ramping kok kelihatannya gampang dia ngepak. Jadi aku menyimpulkan kayak memang harus dibentuk tubuhnya. Oke. Karena kan sebenarnya setiap perenang kalau stroke-nya udah punya stroke sendiri nih, pasti bentuk tubuhnya beda-beda. Michael Phelps sama siapa ya, Ian Thorpe kan beda. Michael Phelps kan kupu-kupu, Ian Thorpe kan dia kayak bebas yang jarak jauh. Itu kan beda strukturnya. Ini kan lebih lebar. Kayak bok ngono kan. Karena temanku yang itu juga kupu-kupu. Jadi gini tinggi ngono kan. Betul, arek tinggi. Loh, kan banyak orang tuh ngomong kamu belajar renang supaya tinggi. Gerakan apa yang paling bikin cepet tinggi? Harusnya sih gaya bebas ya, karena dia dorong ini ke depan, kan rolling satu-satu. Harusnya sih kayak bebas, menurutku. Itu bikin lebih tinggi, cepet tinggi. Bukan bikin tinggi, tapi ketika akan melakukannya dengan benar, pasti kan ketarik. Kayak kamu nge-stretch ya. Badannya modot. Nge-stretch. Tangannya do bisa nulisok kor. Kayak iso do sisi lek tidak imbang. Soalnya tanganku ambek kaki iki do sisi. Nah, kayak ya gitu. Pokoknya sesuai dengan kekuatan lek pas. Lo kadang kakimu dosis itu karena kurang kretek-kretek mesti dibatek klek-klek ngono tok iso. Kiropraktik klek-klek dibatek iso. Soalnya dulu aku kesesian juga. Jadi terus habis itu ditarik jadi sama. Ya sih, aku gak berani sih kretek-kretek. I accept myself just the way I am. Soalnya jatuhnya ke keseimbangan tubuh. Nek sesiannya banyak ya. Ya, aku tidak terlalu memengaruhi. Nah, terus habis itu, tapi kok ini Vi? Maksudnya kamu kan tidak setinggi tidak setinggi itu gitu kan. Itu apa karena mandek pas SD-nya itu atau? Mungkin juga karena genetik. Soalnya bapak ibuku juga nggak yang tinggi gitu. Justru bapakku golongannya pendek sih, aku lihat. Tergolong pendek. Ibuku yang menyelamatkan genetik, menurutku. Tuh, genetiknya wis ngomong pendek ya pendek. Soalnya temanku sing kecil juga ya nggak setinggi itu akhirnya modotnya. Ternyata konten nggak sih. Ya nggak, ya tetep aja lah. Temanku juga ya nggak pendek. Cuma dia ya nggak yang ideal orang ngomong bakal tinggi nih habis renang. Iya, soalnya banyak kan gitu kan. Kamu nek cilikannya disuruh renang, gedene basket, apa volley, iso modot, ben tinggi ngono. Emang genetikanya nggak mendukung ya harus ya nggak bisa. Tidak bisa setinggi itu. Nambah sak senti tapi sebenarnya terbukti lah ya bisa. Iya, nambah tapi ya nggak sampai signifikan. Iya. Misalnya nek kamu nggak renang tinggimu 145, nek kamu renang jadi 147. Ya. Nambah sih 2 senti tapi tetap pendek aja gitu. Iya, betul. Jadi kan tidak kerdil ya. Menyelamatkan kekerdilan mungkin ya.
Tapi dulu kayak misalnya nih kamu kuliah toh. Pas kuliah itu ya enggak ono kejuaraan misalnya antar jurusan apa gitu. Lek di kampusku itu ada ya kejuaraan tapi ya basic, futsal, basket, badminton. Udah, itu tok. Itu toh. Walaupun polo air, kan pernah nyoba polo air? Pernah pasti. Tahun berapa? Main-main aja waktu kecil. Main-main aja. Bukan dalam kejuaraan ya. Tuh, ya main-main aja. Kadang kan setelah bertanding tuh habis competition seasonnya habis, waktunya drilling nih, ngembalikan gaya, ngembalikan otot-otot, ngelemesin. Terus di tengah-tengah itu dikasih program games, ya games sih kadang main polo gitu. Seru. Tapi kamu pernah lihat nggak maksudnya atlet yang polo air beneran itu ya. Apa? Banyak ketemu temanku. Kan, maksudnya temanku yang dari pool tuh kan kadang banyak geser ya. Banyak yang geser, ada yang ke polo, ada yang artistik, ada yang di loncat indah. Tuh. Aku punya temen yang dia tim Jatimnya polo air. Itu cerita selalu di dalam air itu mau kerau-kerauan jejek-jejekan. Oh iya, kayak main bola pada biasanya cuma di air. Cuman pokoknya wasit gak ketok, bu pancal-pancal sekali gak apa-apa. Yang penting kan iso mencolot ngambil bola, iso ngawatno itu. Iya. Rebut-rebutan ya kerau-kerauan di dalam gak ketok. Ya selayaknya kita main bola, pokoknya wasit gak ketok ya tak geratak aja musuhnya. Itu uraan ya. Maksudnya luka-luka ngono lho. Ya itu tergantung moral pemainnya gak sih? Kayak attitude. Saya kan main apa ya? Berat kabeh main di dalam air berat kabeh. Mungkin abu-abu. Mungkin dari sana juga enggak strict ya. Aku enggak tahu aturannya apa, tapi kan harusnya main polo air itu kan dipotongi kukunya biar enggak nyerawuh enggak sakit. Aku enggak tahu ada apa enggak sih regulasi ini. Tapi aku lihat di Olympics memang brutal sih. Nih masa ketok rek sekilo iku jejeg-jejeg ngono di bawah. Iku antara jejeg ben iso ngadeg ambek jejeg sengaja jejeg iku tipis kan. Iya betul, kamu jejeg ngambang. Jejegno buat kamu ngambang tapi nyisan lah nek sekilo nek wetenge wong. Saut pisan jopuk lap. Ya gitulah. Terus ya padha mulai misalnya mari pelatda ngono. Mulai mari tanding, mari pon, mulai ireng. Wireng wis pasti wireng. Kemudian di Surabaya kan latihannya. Wireng kok ngene iki lho, wireng kok ngene iki lho wis. Setiap pemain dapat satu ini mataharinya. Nah iya, kok ngene iki ning garis. Ono garis itu kene ngercap kacamata iku mau mesti cowok kok mesti. Lek sing wedok iki ngecap baju renang. Betul. Belakangnya. Tapi kan nek zaman kumbian kan ku kanca SMA ya kan gak tak deloki ya. Delok pokok gegermu buka sik kelambimu. Kan juga tak ngono. Masa bocok kon polo air motomu iku bocok iku pasti. Delok sik pokok. Ngecap ora. Ngecap buka sik pokok ngono. Kan yo gak ngono, Vi. Kayak iki BH iki kudu baju renang iki BH kudu ngono. Buka sik sak BH-ne nek gak ono gak buktine apa ngono. Ya kan ya gak ngono rek. Kamu cok. Agak pernah kepikiran kayak ngono. Lo kan golek bukti. Ya, apa? Bukti forensik iku jenenge. Terus nah, itu kan berarti mandek semua kan kamu di sekolahan ya cuman syarat-syarat tok terus sekolah anu biasa lah itu mamimu enggak kayak mana rek tak lesno kecil ngono. Untungnya sih enggak ya. Maksudnya untungnya orang tua juga gak sing ngerasa eman. Ya wis mesti anakku wis gak iso ya wis daripada dipaksa tambah gak jadi tambah keluar lebih banyak. Kayak mindsetnya seperti itu kayaknya. Soalnya kan ya modalnya banyak ya. Ya kan ngelesno kan bayar juga. Bayar les. Oh, kamu nek meskipun sudah diproyeksi no atlet, tetap bayar les. Iya kan buat perawatan nih, perawatan kolam dan lain-lain. Kan tetap harus bayar. Ya bae kan teko nggo kaporit ngono kayak urun. Sadurunge latihan gitu. Lah iya. Iki absen ngisi kaporit. Iya, pemanasan ngisi kaporit ngono. Enggak, tetap bayar. Bayar. Tetap bayar. Itu lumayan kan. Terus belum lagi kayak beli alat-alat buat latihan fisik. Kayak karet sing buat latihan tangan. Terus beli apa namanya? Ya itulah. Buat latihan di rumah sendiri. Buat latihan fisik itu sendiri. Ya itu lumayan. Untungnya orang tua gak ngerasa eman. Ya wes dan ya wes bisa merasakan sekolah seperti anak normal. Ya. Nah, terus kan kamu kerja di
dunia kreatif di agensi kan sekarang dengan berbagai macam lika-liku waktu pekerjaan di dunia kreatif. Itu saya sempat kamu ngeles sih. Sempetin aja. Terus les jam piro arek-arek? Pagi biasanya. Kan enggak mau lek siang kepanasan paling jam 8, jam 9 mentok. Jam 10 tuh enggak ada mungkin yang mau les. Terus mungkin siang tuh dari antara jam 1 sampai jam 5. Itu sing. Nah, tapi berarti weekend. Iya, weekend. Kalau weekdays kan enggak mungkin, kecuali di masa liburan. Kayak masa liburan weekdays mungkin ini sekarang nih kan liburan. Kayak dulu sih ada yang liburan ke sini les di weekdays gitu. Oh, pagi. Iya, pagi sebelum ke kantor. Tuh. Itu biasanya kamu ngelesinya di kolam mana? Kalau aku sih di Puri Indah, di Darmo, apartemen. Puri Indah. Okay. Sama di Delta. Hotel yang di Delta itu loh. Surabaya Plaza. Surabaya. Nah, itu kamu kalau ngelesi di situ kamu kayak license guru les di kolam itu atau enggak, aku itu sewa kolam ngikut sebenarnya, ngikut orang. Jadi kayak waktu itu dia kekurangan pelatih. Iki pelatihku ada sing ditarik kerja keluar pulau. Aku kehilangan pelatih, mau gak kamu join? Oh iya wis gak apa-apa. Terus akhirnya join lah itu setahun. Oh, pertama kalinya tuh kayak gitu. Setahun setengah gitu join. Terus ya wis pecat. Kenapa itu? Tahun piro kamu mulai tahun piro? 2025 berarti 2022 akhir itu. Mulai. Harusnya. Itu 2023 awal. Sampai 2024. Agustus pokoknya tengah ke akhir tahun. Nah, kalau sekarang masih ada yang private nggak? Terakhir itu Saka itu terakhir Saka. Terakhir Saka. Tapi kamu sebenarnya masih happy nggak kayak ngajarin? Sebenarnya kalau menurutku itu stress reliever. Stress relief. Iya. Soalnya aku senang main sampai abis bocil kan. Kadang garai bocil kan juga seru sih. Nah, kadang ya seru weekend. Mesti weekend tuh kadang kangen Richard hari ini nggak les, kangen si Dominic hari ini nggak les. Api-api jenenge ya. Arek barat ya. Iya. Kau waduh Bambang kok hari ini nggak les Bambang. Kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya itu stress reliever. Jadi misalnya ya dulu kan aku mulai les ini waktu aku masih part time. Jadi kan tidak terlalu padat di weekdays-nya untuk bekerja, tapi kan ya ada kegiatan lain. Tapi tetap di weekend itu rasanya fun soalnya ketemu ambek bocil-bocil ini. Oke. Tuh. Nah, kalau misal gini, ini di kantor kita ini kan banyak yang nggak bisa renang. Tiba-tiba kita iya biasa ya. Ini kapan nang kamera ngerasa iso. Kan ada yang nggak bisa renang. Kalau tiba-tiba nih kita misalnya bikin program les renang bersama Arfi. Tapi sing melok kan wis gereng-gereng iki. Gak apa-apa. Ngono iku. Bisa, Vi? Oh, bisa. Semua itu bisa. Tidak ada kata terlambat. Betul. Ada duit dan semangat sih. Kayak kita bicara olahraga. Tidak semangat untuk belajar, ya wis. Dan sebenarnya jadi guru les juga anaknya tidak punya kemauan dan kesadaran, ya wis gak bisa anaknya. Ya benerku kayak gitu. Soalnya aku juga tidak ambil license apa-apa. Literally, wis yo kon tak rekrut jadi pelatihku, besok datang. Harusnya pakai license gak sih? Sebaiknya sih pakai license ya. Sebaiknya. Cuma aku datang ya wes gak diajari apa-apa real. Aku dulu aku ngapain ya waktu kecil ya? Recalling the memories, terus ngeliatin ada partner pelatih lain juga kan gitu. Aku ngapain? Ngapain? Oh, ternyata gini terus ya berlogika sendiri aja. Kiranya misalnya aku bocil aku diajari kayak gini dia nyaman gak? Kiranya efektifnya ya apa sih bocil yang kayak gini tuh diajarinnya. Tuh. Lah aku sih kayak gitu. Gak pernah diajari aku. Iya. Jadi misalnya nih, les renang bersama Arfi. Sing melo wis greng-greng. Iku bakal megang awakmu cekel bokongnya pisan gak? Sesuai konsen. Sesuai konsen. Iya. Soalnya kan memang ada dulu muridku yang SMA juga gede. Seukurannya ya lebih gede daripada aku malah, badan lebih tinggi deh. Oke. Sak sopo? Kekurusan Mas Erlan. Tapi tingginya Erlan. Sama Mas Gufron lah. Kalau Mas Erlan ketinggian. Itu tinggi, gede berisi ya. Yo, gak mungkin lah gak tak pegangi. Pahane. Biar gak tenggelam. Jadi tetap meluk awakmu gitu. Kalau gede pakai papan, kan gak iso ya. Pakai papan. Lek meluk ini kan bibir ke bibir sedikit bahaya yo.
Lah aku gerak sidik, wah salah sasaran nih. Pakai papan ya apa nek wis gereng ngono pertama kali nyemplung. Pasti kan kaku kan, ya pegangan papan ambek tak pegangi. Pertama ya cek-cek pisan, tetep cek. Siapa tahu takut ngono kayak. Lek wis gede sih langsung gak usah wedi kon. Iki seru kurane sak piro gak arep tenggelam. Iku mbok masukno kolam cetek. Bukan cetek. Paling enggak dia bisa berdiri. Heeh, yang bisa berdiri. Situ terus pegangan pelampung, ya wis tak pegangi ae paha dan kaki dari situ sih pelan-pelan. Yang penting dia tidak. Berarti dia pegang papan. Pegang papan. Tapi berdiri. Enggak, maksudnya lek pas latihan ya pasti ngambang dong. Kaki mbok naikno. Tak naikno. Wah. Karena kan pasti kayak untuk pertama kali ngono kan dia bingung naikno ya apa gitu kan. Iya, makanya harus dibimbing sih. Ya jadi pertama pasti ngambang sih. Kaki mbok batek dhisik. Hari pertama sih tak ajak ngambang sih, tak surung-surung sih. Jadi tahu, ngambang tuh efektifnya seperti apa sih lek buat badanku gitu. Terus baru pelan-pelan nanti digerakno kaki gitu-gitu. Jadi ya. Ya tapi benon dhek ngambang tok aja kan. Hari pertama pasti tak benong ngambang sih. Soalnya ya itu pasti kaku. Kalau gede kan tidak seelastis bocil kaku. Gak usah ngono aku wis gak tau renang maneh ae. Meh ngambang ae loro boyokku wisan. Jadi naik ngene, kaki wis naik, memoro ke menyentuh titik tertentu, teng ngono terus mudun dhewe sikile. Ngono. Is. Kayak aduh kok boyok kok loro ya. Dhisik perasaan gak popo. Teng munggah teng terus set gimana. Sudah umur. Jadi kayak melaku tapi kakinya jadi sodok turun titik ngene soalnya loro. Kene nek iki munggah lurus loro. Tapi pas wayahe kepepet, pas nek renang-renang sendiri di kolam kan yang tidak ada urgensi apapun untuk aku terpaksa benerno. Kayak di segi itu dilawan. Tapi pas kemarin sambil snorkeling pertama masuk, wah kiteng maneh gak iki yo. Tapi akhirnya ya karena kepeksa ya. Wis bayar larang yo. Laut pisan ya nek enggak renang yo goblok juga kelem tolol kan. Ya meskipun baik pelampung pasti ngambang, cuman wis mumpung pelampung iki pasti aman, aku gak perlu memikirkan sakit safety sakitnya iso tak lawan. Akhirnya baru iso maneh. Maksudnya baru iso dilawan wis gak ngurus iki digasak ae. Maksudnya ketika teng sakit itu tidak akan membuat aku jadi misalnya aku kesakitan pun tidak akan tenggelam toh. Iya karena lagi pakai pelampung kan. Jadi ngelawan itu wani-wani ae. Iku berarti akan bisa terjadi toh nek misalnya dia wis tuwek gak pernah dia bisa jadi kan boyok. Banyakan orang sing terapi kan juga ya gitu. Berarti kudu terapi aku. Gak bilang gitu cuma ya kalau perlu diterapikan aja. Kan enak. Ya, berarti kalau buka kelas ini berarti arek-arek yang pertama adalah ngambang. Iya. Terus itu harus 1 kali pertemuan ngambang terus 1,5 jam ngono. Misalnya DS 15 menit sisa ngambang dengan sendiri ya. Bisa kaki, Kan setiap orang progresnya beda-beda. Oke, kaki. Jadi gimana kalau ini kita seriusin aja? Gak apa-apa, mumpung loh. Kayak kiamat sing ini. Kayak kiamat sing ini kan kayak tsunami gitu. Promonya adalah kayak tsunami datang kon selamat. Prasaku ya kon tsunami datang ya kon kentir, Bos. Paling gak kan saya iso ndeloki koncone nulungi kayak like a hero for a minute lah. Gak iso. Kon nang laut ae open water ya nang laut nek arusnya gede ya kon ngelawan iku ayo abot. Kon tetep kentir apa maneh nek tsunami ya kentir. Kecantol. Apa maneh kon ketoke banyu dadakno waduh ono antene sapa iki. Kon wis nglewati atas omahe wong. Ya, itulah. Ya bisa nih ya. Coba kita bisa. Sebenarnya renang tuh olahraga yang paling aman. Canangkan setelah raketin ya. Betul. Setelah raketin kita canangkan les renang bersama Arfi. Main lo, Bro. Hah? Main lo, Bro. Nambah pundi-pundi uangku. Nanti urunan lah. Terima kasih. Tapi itu kan kayak misalnya gini, misalnya kita mau ngadain itu ya. Di kolam renang mana gitu. Ya wis mek bayar masuk kolam renang itu apa? Les ya, les itu sebenarnya enggak bayar kolam tok, ya kan bayar. Iya, jasa. Bayar. Enggak, maksudku gini, kamu as a coach kayak ada di charge enggak sama kolam renang ya karena kamu mendapat keuntungan menggunakan kolamku. Di beberapa kolam ada yang kayak gitu. Cuma pas itu karena aku ikut orang, ya orangnya iku wis ngakali. Nah, ya wis ngakali. Oh, di modern absennya gini biar gak kena gini, modern absennya gini. Tuh. Jadi nggak kena potongan gede, dipotong tapi nggak kena potongan gede. Gitu.
Oh, jadi maksudnya fee-mu juga dipotong sama kolam renangnya. Bukan sama ya. Bisa ini sing pengalamanku ya. Jadi si DE ini kayak memalsukan absennya gitu loh. Jadi sing ditulisku coach cuma 1. Nah, makanya sing pelatih lain ini enggak dapat potongan. Oh. Nah, gitu. Jadi uang les, uang jasa itu wis full dikasih. No, potongannya mek 25 masuk ke DE. Jadi misalnya 200 tuh. 25 masuk DE, 125 ke kita. Gitu. Kayak gitu hitungannya like kemarin aku ikut orang. Cuma sing terakhir aku ambil Saka sih ya uang masuk wis include sama uang jasane tak hitungno jadi 1. Oh, tapi kan kamu tidak di-charge sama kolamnya kan? Maksudnya uang masukku ya, lek uang Saka sih bayar sendiri waktu itu. Jadi bayar uang les sama uang masukku. Supaya ya intinya kan kolam tidak nge-charge karena kamu mendapat keuntungan dari tempatnya dia. Ya. Emang bisa sampai berapa sih nek kolam nge-charge ngono? Misal karena kamu ada yang nge-charge toh. Sing terakhir tuh aku pernah baca lek les itu masuk coach bayar 100.000. Coach bayar 100.000. Iya. Per masuk. Iya. Lah lek les ae per masuk gak kurang karuan segitu kan? Iya, makanya itu. Jadi ya itu. Tapi itu termasuk area juga apa? Enggak ditulis sih. Include misalnya satu coach dia ngajar langsung 3-4 arek dalam satu kali bayar. Kayak itu per person nih, per coach, per kepala coach. Jadi anaknya mungkin tarif normal, coach ditarik 100. Pahamku lagi baca kemarin tuh kayak gitu. Kalau kolam renang sekarang tuh jadi kena berapa sih sekarang? Aku sudah nggak pernah ya. Sing paling deket nih nek Manyar ini like weekend 60.000. Weekend 60.000. Weekdays 50-an. Tapi yo enak sih kolamnya. Dan kamar mandi ini oke. Tuh. Manyar tuh dulu ada 2 kan Manyar yang. Nah, aku cuma tahu sing Manyar di sini, sing belakangnya gacoan. Ya, itu ada sing sitoke mek kotak tok panjang itu pinggir putih-putih. Dulu aku les di Manyar juga pas kecil. Di situ aku terakhir berenang di Manyar. Soalnya sing koni katanya bocor kan gak bisa dipakai kolamnya. Bocor. Cek renovasi makanya. Oh. Ya. Manyar dosa aku yang Manyar. Ya memang efek kalau sing tiba-tiba mau renang belum tentu kan. Tapi bisa gak kayak di hotel apa gitu kan ya bisa. Bisa, apartemen tuh ya bisa. Maksudnya kamu tinggal di apartemen tuh lebih enak karena kan nggak perlu ngeluarin duit lagi kalian. Aku tinggal ajaan masuk aja. Jadi aku nggak perlu bayar, kamu nggak perlu bayar. Ya. Tapi misalnya nih kita punya apart nih, kayak misalnya aku duwe apart. Terus habis itu kan mesinnya free kolam. So aku ngejak arek iki kabeh. Wes renangnya do kene ngono. Bisa kok gak sakjane. Ya itu kan nanya ke pihak apartemen ya. Bisa dicoba lah berarti ya. Ya enggak, maksudnya kan ya wes masuk berberapa kan gitu kan. Iya, ben sekalian kan. Ya. Oke, nanti kalau kita coba ya. Iya. Buka kelas les renang bersama Arfi ya. Mantap. Buat mereka-mereka yang tidak bisa berenang. Buat yang mau sehat tapi tidak mau terlalu banyak cedera, berenang. Kan sekarang zamannya lari, pedal, berenang tuh aman. Berenang sederhananya apa sih? Gak ada, paling goblok ketatap tembok. Goblok ketatap tembok, ya bocor. Ya keram-keram gitu. Ya ketarik mungkin masuk akal. Keantem orang. Bisa jadi kesebelahan toh. Ini powok ngomongnya. Iya. Wongnya gaya dada nyeplak raine wong sebelah lagi raine powok ngene. Bisa jadi. Kekerau. Soalnya dulu aku kecil itu pas les sering ketatap orang. Soalnya kan itu tadi yang paling tak nikmati adalah gaya punggung chill. Mau kan kolam kan manjang gini ya, kayak meja gini ya. Misalnya aku lagi gini. Biasanya misalnya lesnya jam 3:30 gitu, aku jam 3 sudah nyampe, aku nyemplung duluan untuk chill itu tadi. Masih panas-panas chill, tapi kok ono ibu-ibu sing les kan nyebrangnya gini. Iya, nyebrangnya pendek gitu. Nyebrangnya sing pendek. Biasanya pun kalau kita pun juga kalau belajar yang baru itu pendek dulu. Iya, betul, baru terus manjang. Habis itu baru manjang. Lah aku kan lagi chill manjang ini, sing rene iki wake. Jadi aku sok nyenet iki ono sing ngene nubruk dak ngene. Jadi wonge lagi gaya dada metu nang atas. Natap papanku. Kalau aku sih nggak pernah ya, soalnya setiap kali les pasti aku dari sampingnya anaknya. Kecuali wes gede kan dia tidak buta ya untuk melihat kanan kiri.
Udah ada kesadaran harus aware kanan kiri. Nek sing kecil-kecil pasti tak temani walaupun enggak tak pegang ini tapi aku nek sampingnya pasti. Jadi kamu Jadi mundur, misalnya ada kamu orang mundur ngetotno terus enggak sembritan. Stop terus ya terus enggak. Enggak, ya langsung tak pegang, tak stop gitu. Areke sing mbok stop. Heeh, mosok emak-emak sing liwat tak stop. Mak, mandek kok. Kalau gak mandek tak melokno balap mak lo ya. Pengen ke susu ae. Seru banget, sumpah. Oke, hari ini kita belajar banyak tentang renang ya. Dan ini banyak yang nggak tahu bahwa Arfi ini sebenarnya adalah atlet renang. Ini satu-satunya episode yang tidak membahas dunia kreatif. Nggak usah bahas renang. Hari ini udah bahas renang pokoknya. Renang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa renang.